Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu tentang babul masdar wa yushtaqu minhu. Ya, masdar dan apa yang dibentuk dari masdar. Mushtaq ya, mushtaq itu bahasa kita jadian. Jadi kata bentukan atau yang diambil dari kata lain. Ya, jadi kalau ada istilah pukul, maka ada pemukul, ada pukullah, ada terpukul dan yang lainnya. Itu namanya kata-kata jadian yang diambil dari kata pukul. Ada kata tulis, maka ada nanti namanya kata menulis, tulislah, tertulis, ya, penulisan, penulis, ya, dan seterusnya. Dan sebelum kita mulai, kita bisa sebutkan bahwa ada dua pendapat di kalangan ahli bahasa, yaitu tentang apa yang sebetulnya menjadi kata dasar untuk lahirnya kata-kata jadian yang lain. Sebagian ulama menyebutkan yang menjadi kata dasar adalah masdar itu sendiri. Yang nanti dari masdar ini muncul atau dibentuk darinya kosakata yang lain. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, dan yang lainnya. Namun, sebagian ulama lainnya menyebutkan yang sejatinya menjadi kata dasar untuk lahirnya kata jadian yang lainnya adalah fi'il madhi. Ya. Wallahu a'lam, dan sepertinya dua pendapat ini sama-sama kuat, dan sebetulnya kalau kita bisa katakan keduanya memang sama-sama menjadi kata dasar. Sama-sama menjadi kata dasar. Karena nanti kalau kita lihat bahwasanya definisi masdar itu sendiri adalah suatu kata, ya, yang diantara definisi masdar, cakupan definisinya adalah kata yang terkandung di dalamnya huruf-huruf fi'ilnya. Berarti saling berkaitan. Fi'il menjadi kata dasar sendiri, masdar juga menjadi kata dasar sendiri. Artinya keduanya sama-sama menjadi kata dasar untuk lahirnya kosakata-kosakata jadian yang ada. Nah, kemudian kita mulai masuk ke pembahasan al-masdar. Disebutkan huwa ismun. Ia adalah suatu isim dalla ala hadath yang menunjukkan kepada makna perbuatan atau kejadian. Ya. Mujarrad minaz zaman, namun lepas dari penentuan waktu. Artinya lepas dari waktu tertentu. Ya, tidak dikaitkan dengan waktu maknanya. Ini berbeda dengan yang namanya fi'il. Fi'il, kata kerja. Ya. Dan masdar ini sendiri jenisnya adalah isim ya. Masdar itu jenisnya isim. Tetapi istilah masdar akan berbeda dengan isim masdar. Ya. Masdar istilah sendiri, isim masdar istilah sendiri. Namun masdar sendiri jenisnya juga isim. Ya, adapun fi'il maka dia dikaitkan dengan waktu. Seperti misalkan kita bandingkan antara fi'il madhi, mudhari, dan amr. Maka fi'il madhi dikaitkan dengan waktu lampau. Fi'il mudhari dikaitkan dengan waktu saat ini, saat bicara. Sedangkan fi'il amr dikaitkan dengan waktu yang akan datang, ya, yang merupakan kata perintah. Nah, itu perbandingan antara fi'il dengan masdar. Kalau masdar itu menunjukkan makna perbuatan juga, cuma tidak diikat dengan waktu tertentu. Tidak lampau, tidak saat ini, dan tidak akan datang. Kemudian, lanjutan definisi masdar adalah mutadamminan ahrufi fi'lihi lafdhan
atau taqdiran. Masdar ini dia mengandung atau berunsurkan huruf-huruf fiilnya sendiri, baik secara lafaz ataupun tersirat, ya, baik secara lafaz ataupun tersirat. Contoh secara lafaz adalah kata dorban. Kata dorban. Dorban itu fiilnya adalah doroba. Ya. Kalau kita perhatikan doroba, ada dod, ada ro, ada ba. Dan masdarnya yaitu dorban. Ya, doroba kan itu ya, memukul ya. Dorban itu pemukulan. Kalau kita perhatikan dod, ro, dan ba, ketiganya kita temukan secara lafaz jelas di masdarnya, yaitu kata dorban. Ada dod, ada ro, dan ba. Ya, walaupun secara harokat mungkin sudah berubah, ya, dan juga sudah mengalami penambahan huruf lainnya. Ya, namun inilah masdar. Ya. Huruf-huruf fiilnya lengkap ditemukan di masdarnya. Kemudian contoh yang takdiran secara tersirat. Contohnya kata qitalan, dia adalah masdar untuk kata qatala. Kalau kita perhatikan kata qatala, itu ada 4 huruf. Qaf, alif, ta, dan lam. Ya. Dan ternyata masdarnya yang berbunyi qitalan tidak kita temukan alif di sana. Artinya secara urut ya, secara urut. Secara urut kan harusnya qaf, alif, ta, dan lam. Namun di kata qitalan kita menemukan qaf, ta, dan lam, dan alifnya itu yang setelah qaf itu nggak ada. Walaupun sebetulnya ada, artinya secara tersirat saja. Ya, maknanya itu tetap ada di kata qitalan. Nah, itulah takdir. Dan kemudian An-Nadhim mengatakan di bait ke-16, apa kata beliau? Beliau mengatakan wa masdarun ata ala darbaini mimi wa ghairihi ala qismaini. Masdar itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah masdar mimi, yang kedua adalah masdar ghairu mimi. Ya. Nah, yang ghairu mimi ini, yang ghairu mimi, itu nanti ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Apa itu 2 kelompoknya? Kata beliau di bait ke-17, min dzalasi falzamil ladzi sumi. Ya. Ya, yang ini nanti kita pahami dengan istilah masdar sama'i. Wa ma adahu fal qiyas tattabi'. Untuk kelompok sulasi mujarrad, falzamil ladzi sumi. Ya min dzalasi falzamil ladzi sumi. Untuk masdar dari fiil-fiil kelompok sulasi mujarrad, maka wajib dengan masdar alladzi sumi yang sifatnya sama'i. Bagaimana orang Arab mengucapkannya, bagaimana ditemukan di Al-Qur'an, bagaimana ditemukan dalam hadis, bagaimana orang-orang Arab yang menyebutkannya masdarnya untuk kata ini tuh ya ini. Itu makna sama'i. Wa ma'adahu, adapun yang selain thulathi mujarrad, ada itu selainnya ya, selain thulathi mujarrad, fal qiyas tattabi', maka ini disebut masdar qiyasi. Tattabi', engkau ikutkan masdarnya dengan mengkiaskannya, menganalogikannya, menimbangnya di atas wazan yang sudah dirumuskan para ulama. Itu selain apa? Thulathi mujarrad. Nanti kita lihat penjelasan insyaallah. Nah, yakni, nah ini penjelasannya ya. Penjelasan bait 16 dan 17. Anal masdar yang qasim ila qismain. Secara garis besar, masdar itu 2 model. Yang pertama masdar mimi, yang kedua masdar ghairu mimi. Ini pembagian masdar secara garis besar ya. Masdar mimi sama ghairu mimi. Sebelum kita jelaskan
Apa itu mimi sendiri? Maka mimi adalah mim. Mim ya, huruf mim, huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya ya. Nah, salah satunya adalah mim. Mim, ya, huruf mim. Maka dikatakan masdar mimi. Nah, apa itu maksudnya masdar mimi? Wa huwa ma kana awwaluhu miman. Ya, zaidatan ala nafsil kalimah. Ini. Yaitu masdar yang depannya itu huruf mim sebagai tambahan untuk kata itu sendiri. Ditambahkan di depan fiil mim dan jadilah masdar. Ini yang paling mudah. Contoh, kata alima. Kata alima ini yang artinya mengetahui, mengilmui. Kalau kita tambahkan mim di depannya, kemudian jadilah ma'laman. Nah, inilah ma'laman, dia masdar mimi dari kata alima. Ya, seperti itu. Mudah. Sami'a, masma'an. Doroba, madroban atau madriban. Ya. Atau nanti kita lihat ya harokatnya, apakah madriban atau madroban di penjelasan berikutnya tentang hukum harokat masdar mimi di ainnya. Nah, ini contohnya alima ma'laman, sami'a masma'an, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masdar ghairu mimi, masdar selain mimi. Berarti apa? Lawannya mimi. Masdar yang depannya itu bukan huruf mim. Depannya bukan huruf mim. Artinya bukan sengaja menambahkan mim. Nah, yang ini yang dikatakan tadi di satr kedua bait 16, ala kismaini, ghairihi ala kismaini. Yaitu masdar ghairu mimi itu ada dua kelompok. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah sama'i. Sifatnya sama'i. Ya. Nah, sama'i kita katakan tadi, yaitu apa yang kita temukan, apa yang kita dengar, bagaimana orang Arab menyebutkannya. Bagaimana Al-Quran menyebutkannya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa ngarang, nggak bisa menganalogikan, kecuali kita harus membukanya dari sumber langsung. Melihat Al-Quran mengucapkan seperti apa, melihat bagaimana hadis menyebutkan, melihat bagaimana orang Arab menyebutkan, dan tanpa ditimbang di atas wazan tertentu. Atau kalau bahasa kita, sekarang kita ada kamus di zaman sekarang ya, zaman dulu sih udah ada kamus ya. Kita bisa buka kamus, kita temukan fiilnya, dan biasanya ada masdar yang disebutkan di sampingnya. Nah, itu namanya masdar sama'i. Sama, mendengar ya, sama dari kata sami ya, mendengar. Ini berlaku untuk fiil sulasi mujarrad. Nah, ini. Fiil sulasi mujarrad, ya, berarti 6 pola, fa'ala yaf'ulu sampai fa'ila yaf'ilu. 6 pola yang kita bahas pada pertama kali kesempatan. Contoh. Contohnya adalah kata ilman yang merupakan masdar alima. Ini ilman adalah masdar yang sifatnya sama'i untuk kata alima. Yang kedua, ghairu mim yang kedua adalah masdar yang sifatnya qiyasi. Nah, adapun qiyasi itu fi ghairihi. Apa fi ghairihi? Maksudnya selain fi'il thulathi mujarrad. Ya. Tadi kan disebutkan ya, sama'i untuk kelompok thulathi mujarrad. Qiyasi fi ghairihi. Berarti qiyasi untuk selain fi'il thulathi mujarrad. Berarti apa? Banyak ya, ada thulathi mazid, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, ya. Itu semua masdarnya sifatnya qiyasi. Apa itu qiyasi? Qiyasi itu gampangannya adalah dianalogikan, ditimbang, dicocokkan dengan pola yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Contoh, kata ikroman, yang merupakan masdar dari kata akroma. Ya, akroma, masdarnya ikroman. Nah, ikroman ini dibangun di atas wazan if'alan. Nanti ada kata yang lain. Ahsana, masdarnya ihsanan. Aslama, masdarnya islaman. Aqraba, masdarnya apa? Iqraban. Aba'ada, masdarnya iba'adan, dan seterusnya. Itu namanya masdar qiyasi. Ini dari kelompok apa? Thulathi mazid. Thulathi mazid. Contoh lain. Dari kelompok rubai mujarrad disebutkan kata tarjamatan, masdar dari kata tarjama. Ya.
Terjemah masdarnya terjematan, maka nanti ditimbang kosakata yang lain. Misalkan ada kata dahroja, masdarnya juga seperti terjematan, yaitu polanya, sehingga bunyinya dahrojatan. Dahrojatan. Nah, seperti itu. Ini namanya qiyasi. Kalau sama'i balik lagi ke tadi, sama'i itu ya dia harus melihat langsung sumbernya menyebutkan seperti apa. Kalau misalkan ada kata sami'a berarti sam'an, ada kata hamida hamdan, ada kata doroba dorban, ya, atau yang lainnya, atau yang lain. Nah, kemudian masih seputar masdar. Di bait ke-18, An-Nadhim mengatakan, mimi thulathi in yakun min ajwafi sahihin aw mahmusin aw mudha'afi. Ata kamaf'alin bi fathataini wa syadda minhu ma bi kasril aini. Mimi thulathi in yakun min ajwafi. Sahihin aw mahmusin aw mudha'afi. Ata kamaf'alin bi fathataini wa syadda minhu ma bi kasril aini. Ya. Yaitu kita langsung masuk ke penjelasan aja ya. Yakni annal fi'la thulathi idza kana min sahihin. Bila mana fi'il thulathi, nah, maksudnya adalah thulathi mujarrad ya. Bila mana berupa bina sahih. Ya bina sahih itu kita lihat ya penjelasannya ya. Kitab lain. Sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf illah ya. Ini sahih bila mana usulnya itu atau unsur penyusunnya bukan huruf illah. Nah, huruf illah sendiri adalah alif, wawu, dan ya. Nah, kalau ada fiil nggak pakai alif, nggak pakai wawu, nggak pakai ya di susunan katanya, maka itu namanya fiil sahih. Au ajwab atau berupa fiil ajwab. Adapun ajwab maka dia fiil yang huruf illahnya itu ada di posisi ain fiil di tengah. Ya ini. Ini ajwab ya. Ajwab. Huruf ilahnya itu posisinya di ain fiil. Nah, huruf ilah itu kan huruf ilah tadi. Kalau nggak alif, kalau nggak wawu, kalau nggak ya. Nah, contoh kata qala. Kata qala itu huruf tengahnya ain fiilnya adalah alif. Nah, ini. Kan ada fa fiil ya. Fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Nah, ain fiilnya itu adalah alif. Nah, posisinya di tengah. Nah, ini namanya ajwab. Namanya ajwab. Kemudian au mudha'af atau berupa fiil mudha'af. Mudha'af ini fiil yang ada huruf kembarnya. Ya, huruf kembarnya. Bila mana ain fiil dan lam fiilnya sejenis, maksudnya sama. Contoh kata masa. Kata masa ini kalau kita urai adalah mim, sin dan sin. Nah, ada dua sin. Nah, berarti sama-sama sin, di ain sama lam fiil dan disatukan dengan tasydid berbunyi masa. Ini fiil mudha'af. Au mahmuzin atau fiil yang ada hamzahnya. Mahmuz diambil dari kata hamzah. Mahmuz ya. Contohnya apa? Kata sa'ala. Nah, ini adalah sa'ala. Apakah posisinya di fa fiil, ain fiil atau lam fiil? Contohnya akala, hamzah di fa fiil, sa'ala, hamzah di ain fiil, qara'a,
hamzah di lam fi'il. Nah ini, yang ada hamzahnya. Nah, bagaimana maksudnya? Annal fi'il thulathi. Bila mana ada fi'il thulathi mujarrad, bila ia datang dari kelompok bina sahih, yaitu fi'il tanpa huruf illah, au ajwab atau huruf illah yang di tengah, au mudha'af atau yang apa namanya? Huruf kembar, ada huruf kembarnya. Au mahmus atau yang ada huruf illah apa? Ada huruf hamzah di salah satunya. Maka faqiyasu masdarihi al-mimi ala wazni maf'alin. Maka timbangan masdar miminya, nah, berarti kita bisa simpulkan kalau masdar mimi itu sifatnya qiyasi. Maka karena beda ya, beda sama masdar ghairu mimi ya. Kalau masdar ghairu mimi yang sama itu tadi itu juga khusus thulathi mujarrad, dan masdar mimi untuk kelompok thulathi mujarrad juga ada. Nah, tetapi harus dikiaskan, dianalogikan, ditimbang. Maka di sini penulis mengatakan faqiyasu masdarihi ala wazn maf'alin. Maka masdar miminya ditimbang di atas pola maf'alin. Mim, ya, mimnya fathah jelas. Namun kita perhatikan ainnya di sini. Ainnya di sini harus fathah. Dari bina apa tadi? Dari bina 4 ini ya, sahih, ajwaf, mudha'af, mahmus. Yaitu maf'al. Maf'al. Contoh apa? Maqaman, ya. Maqaman. Ya, ini merupakan masdar mimi dari kata qama. Qama yaqum. Qama yaqumu maqaman. Ya, maqaman. Ini bina apa? Ajwaf. Bina ajwaf. Masdarnya maqaman. Ini maqaman ditimbang di atas maf'al. Ya, walaupun kalau kita lihat nggak mirip ya, seakan nggak mirip, tapi sebetulnya dia maf'al. Asalnya apa? Qama yaqumu berarti qawama yaqumu maqwamun, ya, maqwa. Mengalami i'lal sehingga menjadi maqaman. Kemudian mansoron, masdar mimi untuk nasara. Ini bina apa? Bina sahih. Ya, nasara fiil yang tanpa huruf illah. Mansoran di atas wazan maf'al. Mansor di atas maf'al. Shotnya di fathah. Ya, bukan mansur. Nah, berarti tadi betul ya, teman-teman ya. Untuk sami'a, masma'an, alima, ma'laman, hamida, mahmada, dan seterusnya. Semuanya fathah. Masdar mimi. Wa ma'malan, contohnya lagi ma'malan. Ini masdar mimi untuk amala. Nah, ini kelompok bina mahmus. Ada hamzah di fiilnya. Ma'malan. Mimnya di fathah. Ya. Ma'malan. Malan. Ya, mimnya yang itu. Mim kedua ya, bukan mim yang depan ya. Mim jadi yang tengah itu di fathah. Kemudian mamaddan. Nah, madda ini mudha'af. Ya, mudha'af. Ya, sudah tadi lengkap ya. Sahih, ajwaf, mudha'af, mahmus. Madda, ya muddu. Ya. Atau nanti ada farra ya firru. Ya, mafarran, mamaddan. Ya. Maka sama. Itu juga di atas maf'al. Nah, kemudian beliau mengatakan wasyadza maji'u masdarihi al-mimi ala wazn maf'alin. Dan merupakan perkara yang langka, dan langka kedatangan masdar untuk kelompok sulasi ini dari bina-bina tadi, langka ditemukan bila mana ada masdar mimi untuk bina sahih ajwah mudha'af mahmus dari sulasi mujarrad yang wazannya adalah maf'il. Apa maksudnya? Ainnya bukan fathah tetapi kasrah. Nahu matli'an min tola'a
wa masjidan min sajadah. Contohnya matli'an. Matli'an bukan matla'an ya, matli'an. Matli'an ini masdar mimi dari tola'an. Ini sulasi, betul sulasi. Dan juga dia bina sahih. Tetapi dia tidak di atas maf'al, tetapi maf'il. Makanya masdar miminya matli'. Dan ini syad. Syad itu perkara yang jarang ditemukan. Langkah ya. Kemudian masjid dan nah ini sama juga masdar mimi. Ya, ini masjid juga bisa dikatakan masdar mimi. Istilah masjid ini ya bisa juga nanti sebagai isim makan. Ini pun isim makannya syad. Karena seharusnya kalau sajada yasjudu, nanti kita lihat insyaallah ya penjelasannya. Kalau nanti penjelasan nanti di sini ya. Intinya sajada yasjudu kalau secara qiyasi harusnya masjadun. Tetapi nggak ada orang bilang anak mau ke masjid. Dhahabtu ilal masjid nggak ada. Tetapi dhahabtu ilal masjid. Dhahabtu ilal masjid. Maka ini dinamakan syad. Maksudnya dia disebutkan demikian, tetapi menyelisihi apa yang menjadi kias, analogi. Dan itu nggak masalah sebetulnya. Nah, maka masjidan, masdar dari kata sajada. Masdar mimi dari kata sajada. Dan dia sahih, sulasi, namun bukan masjid, tetapi masjid. Nah, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.